Saya juga nggak sangka bahwa setiap pujian yang tadi dinaikkan ini berkaitan erat dengan tema yang harus saya bicarakan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati di kondisi dan keadaan sekarang ini, banyak orang sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita anak-anak muda, orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk bisa membawa sebuah perubahan. Nah, saya lihat pagi hari ini banyak sekali, dan ini gereja memang kayaknya dominannya dengan orang-orang muda, ya. Dan saya bersyukur bahwa saya ada di tengah-tengah orang-orang yang berjiwa muda. Ya, jadi walaupun ada juga beberapa orang tua di sini, tapi bukan berarti mereka tidak berjiwa muda. Mereka juga walaupun usianya sudah lanjut, tetapi semangat mereka itu seperti orang-orang muda. Jadi jangan anak-anak muda menganggap bahwa kita lebih hebat dari orang tua, yang enggak. Walaupun saudara punya kekuatan, saudara punya semangat, tapi jangan saudara juga menyepelekan orang tua yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya hari apa ya kalau nggak salah saya dihubungi sama Bapak Gembala, ya. Jadi waktu itu handphone saya itu lagi off karena saya ambil doa, saya lagi berdoa, dan memang ketika saya berdoa, ya, saya bilang sama Tuhan, ya, saya nggak tahu nanti Tuhan bawa saya di hari Minggu di mana. Itu di dalam doa saya. Nah, selesai saya berdoa, saya lihat ada panggilan tak terjawab. Saya lihat 2 kali panggilan tak terjawab. Saya pikir ini penting, dan akhirnya saya menghubungi Bapak Gembala. Nah, setelah saya menghubungi Bapak Gembala, singkat saja beliau cuma bilang gini, bisa khotbah hari Minggu di tempat. Saya langsung bilang siap. Nah, setelah saya komunikasi singkat, dan akhirnya beberapa menit kemudian saya dengar Ibu Rahel juga telepon, ya, Pak tolong kasih fotonya, katanya gitu kan. Saya bilang, buat apa fotonya kan, ya saya sudah ganteng jadi nggak perlu lagi di ini gitu. Tapi saudara, saya kasih, dan setelah itu saya lihat yang buat juga playernya itu juga termasuk orang yang kreatif, ya. Jadi saya bilang ini luar biasa, maksudnya orang-orang muda yang Tuhan pakai hari-hari ini dengan mereka punya talenta yang berbeda-beda, dan talenta-talenta itu bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang namanya Daniel. Bukan berarti yang bicara di atas ini Daniel terus saya puji-puji Daniel, bukan. Tetapi saya sangat kagum dan sangat punya semangat untuk bisa melihat bagaimana Daniel adalah seorang pribadi yang luar biasa dengan spiritnya yang luar biasa yang Tuhan pakai di zaman ini, pada waktu itu. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah-tengah kondisi bangsa yang lagi samar raut ini, Tuhan akan munculkan Daniel-Daniel di akhir zaman. Dan saya percaya ada banyak Daniel-Daniel yang Tuhan persiapkan di gereja ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, nah Daniel punya satu sikap yang kita perlu amati dan kita perlu teladani atau kita contohi, supaya hari-hari ini kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan digoyah iman kita tidak akan dibuat ombang-ambing ke sana ke sini, tetapi kita fokus kepada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan roh itu di dalam hidup kita untuk bisa membawa perubahan demi perubahan. Nah, saudara, mari kita lihat. Salah ini, bukan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kualitas, ya. Kualitas iman atau kualitas rohani orang-orang percaya. Sebab ada banyak orang sebut dirinya orang percaya,
tetapi kualitas imannya tidak seperti yang dia bicarakan. Itu sebabnya ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya mereka luar biasa dalam berbicara, mereka punya kata-katanya yang manis, tetapi sifat dan karakter mereka tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Nah, saudara harus bangga, saudara harus tahu, saudara harus pahami bahwa saudara punya pemimpin, punya gembala yang punya karakter yang baik. Saya percaya kalau karakternya tidak baik, tidak mungkin kursi-kursi akan dipenuhi pada pagi hari ini. Karena ada satu pribadi yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat yang ada di tempat ini. Nah, ini tidak perlu saya kenal karena saudara juga sudah tahu siapa saya. Ya, next. Nah, saudara, inilah kualitas anak-anak Tuhan yang benar. Next. Kita lihat dulu ya, di dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dikatakan demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Bapak ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu Daniel ada di istana raja, suasana yang ada di Babel pada waktu itu sungguh-sungguh begitu kacau. Itu sebabnya raja berkata kepada semua orang-orang yang ada di situ, tolong cari orang-orang yang bisa mengartikan atau melihat situasi yang sementara kacau pada waktu itu. Akhirnya keempat orang Yahudi, anak-anak muda yang tidak tahu mereka asalnya dari mana, raja nggak kenal sama mereka. Tetapi hari itu raja coba meminta kepada semua orang untuk pilih orang untuk bisa mengartikan kejadian-kejadian dan situasi yang sementara mencekam pada waktu itu. Muncullah keempat orang muda di istana pada waktu itu. Salah satunya adalah Daniel. Daniel dia punya kekuatan, dia punya spirit, dia punya kuasa yang luar biasa. Saya percaya bahwa Daniel tidak mungkin bisa sepandai itu, tidak bisa punya hikmat yang sehebat itu kalau Daniel tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allahnya. Saudara bisa lihat di ayat ini dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Saya mau tanya kepada kita di sini semua, ketika saudara membaca Alkitab, ketika saudara membaca situasi atau kondisi, apa yang ada di pikiran kita? Yang saya tahu kalau kita lihat keadaan, kita menjadi takut Bapak Ibu. Kita mulai menjadi cemas, kita mulai berpikir hal-hal yang tidak positif. Lalu kita mulai mengartikan hal-hal dengan pikiran kita sendiri. Saya mau bilang kalau saudara dengar sesuatu atau saudara melihat sesuatu yang begitu tidak mengenakan, jangan saudara buru-buru mengartikan hal-hal tersebut. Tetapi saudara datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau hal ini akan terjadi, bagaimana dengan kondisi, bagaimana dengan umat, bagaimana dengan teman-teman saya? Sekarang saudara, banyak orang-orang muda sangat terpengaruh dengan berbagai konten-konten ataupun kondisi yang sementara terjadi. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Daniel dengan keempat temannya ini, mereka datang dan mereka bisa memberitahukan hal-hal yang raja tanyakan. Kenapa demikian? Kenapa mereka pandai dan punya pengetahuan? Karena mereka dekat dengan Tuhan Allahnya. Saya percaya ketika mereka ada di pembuangan pada waktu itu, bukan mereka cuma hanya asal duduk dan cuma mereka hanya
berdiam diri, tetapi mereka sungguh-sungguh ada dekat dengan Tuhan. Mereka mungkin lagi bernyanyi, mereka mungkin lagi berdoa, mereka mungkin lagi membaca kitab Taurat itu. Itu sebabnya mereka diurapi, mereka dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya Bapak Ibu anak-anak muda saudara yang ada di tempat ini. Hari ini saudara jangan jadi orang muda yang bodoh. Jangan mau dibodohin oleh keadaan dunia ini. Tetapi saudara harus pandai dengan pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Supaya saudara bisa menjadi generasi yang punya kualitas hidup di atas rata-rata. Next, coba saudara kita lihat. Nah, ini situasi Daniel ketika ada di dalam masa yang kurang begitu mengenakan. Daniel adalah seorang yang tadinya sebenarnya bukan melawan, tetapi dia berjalan dengan kebenaran. Tetapi oleh karena kebenaran yang dia sampaikan, membuat dia harus mengalami situasi yang demikian. Di dalam Alkitab ini ada dua tokoh yang saya kagumi. Di Perjanjian Lama Daniel dan di Perjanjian Baru Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang yang radikal. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Hari-hari di mana kita ada, kita harus punya kualitas seperti Daniel dan Paulus. Nah, coba lihat berikutnya. Nah, untuk bisa menjadi orang-orang muda yang punya kualitas hidupnya yang luar biasa, yang pertama, kita harus punya integritas. Di Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bisa enggak kalau saudara bekerja di satu tempat dan raja atau pemimpin saudara punya karakter yang tidak baik, kadang suka membohongi, kadang suka berlagak seperti kelihatannya orangnya baik tetapi tidak baik. Lalu satu kali pemimpin saudara mengajak saudara untuk melakukan hal yang tidak baik. Contoh kecil, biasa di kasir begitu atau di bagian keuangan begitu ya. Biasa banyak yang bikin nota-nota palsu begitu, ya. Tiba-tiba begitu, upgrade harganya kasih naik, ya kan? Terus saudara ada di situ, saudara bilang begini, aduh Pak, kayaknya saya nggak berani buat begitu. Tapi saudara diancam, kalau saudara nggak bikin ini, saudara dikeluarkan. Kira-kira saudara pilih yang mana? Lebih banyak saudara ikut apa kata pimpinan saudara. Kalau saudara adalah orang benar, ketika saudara ada di sebuah tempat perusahaan atau di kampus atau di mana saja, bahkan jangan saudara pikir di gereja itu banyak malaikat, justru banyak setan di dalam gereja saudara hari-hari ini. Jangan saudara berpikir, wah kelihatannya seperti, waduh malaikat, ternyata hidupnya tidak seperti apa yang dia katakan Bapak Ibu. Jangan ada orang-orang muda di tempat ini hidup seperti itu. Kita harus punya apa? Prinsip. Kita harus pegang, kita harus punya integritas yang benar supaya kita benar-benar dihormati dan kita benar-benar sungguh-sungguh disegani. Kalau saudara main-main dengan hal-hal yang demikian, maka saudara cuma punya kesempatan satu kali saja. Jangan takut ketika diancam untuk dipecat atau dikeluarin. Kalaupun saudara dikeluarin dari tempat itu, ada tempat yang lain yang Tuhan akan sediakan yang lebih baik untuk saudara. Wow, banyak orang-orang muda hari-hari ini terpengaruh integritasnya. Waduh, amburadul sekali.
Wah, gara-gara cuma hanya karena jabatan, karena mau naik pangkat, harus menjual imannya. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tunjukkan integritas kita yang benar kepada dunia yang lagi rusak hari-hari. Ingat, dunia ini bukan krisis ekonomi, tetapi krisis kasih paling banyak di dunia ini. Orang tua punya hubungan dengan anak tidak baik, anak dengan orang tua tidak baik, bahkan staf dengan pemimpin yang ada di gereja juga tidak baik. Di depan gembala kita cerita bagus-bagus, tapi di luar kita tusuk gembala kita. Kita juga cerita kejelekan, kekurangan gembala kita. Itu integritasmu, karaktermu yang tidak baik. Bagaimana saudara mau dipakai Tuhan kalau integritasmu seperti katak yang ada di bawah tempurung? Hari ini dengar baik, kita harus punya sebuah pilihan, kita harus punya keteguhan hati. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik? Harus kita miliki integritas juga yang baik. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Yang kedua, Daniel adalah orang yang suka berdoa. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Beberapa bulan yang lalu yang saya pernah di sini, lalu saya bersaksi tentang seorang babinsa yang lagi ada dalam keadaan situasi yang tidak bagus. Lalu istrinya bilang begini, "Papi, sebelum papi ke lapangan untuk menghalau masa yang lagi demo itu, papi harus duduk dan berdoa di kursi di mana papi ada." Dan hari itu dia berdoa, semua anak buahnya ada di luar. Tapi waktu dia selesai berdoa, semua situasinya yang tadi mencekam itu dibuatnya jadi tenang. Itu karena doa. Orang muda harus miliki doa yang banyak. Jangan cuma hanya buka WA terus, buka konten-konten YouTube, buka TikTok dan segala-galanya. Lalu doanya sudah tidak lagi seperti yang mula-mula. Tapi ketika kalau saya lihat di gereja ini, kalau saya suka amati video-videonya, di sini punya spirit doanya luar biasa. Ini biasanya kalau nggak salah di sini atau di sini, biasa saya lihat ibadah dan doanya luar biasa. Saudara, saya mau bilang tadi waktu saya duduk di depan, sebelum ibadah mulai, hadirat Tuhan itu luar biasa di bagian sana. Waktu pujian penyembahan mereka lagi ada di kantor itu, sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Ada api Tuhan, ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, pikiran saudara semua yang tidak baik saudara harus tanggalkan, dan saudara cuma fokus kepada Tuhan. Waktu saudara fokus kepada Tuhan, saudara pulang bukan dengan kekosongan, tetapi saudara pulang dengan kelimpahan yang luar biasa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita seperti orang yang bermimpi-mimpi. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Dan kau Bapak Ibu, kalau saudara dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka sesuatu yang saudara mungkin saudara belum pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat saudara. Daniel suka berdoa. Ini yang raja temui, orang-orang yang temui dengan Daniel. Mereka kaget, Daniel punya kehidupan kualitas hidup yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Daniel suka berdoa. Yang ketiga, Daniel mempunyai iman. Daniel pasal 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Biasa kalau habis doa puasa, buka puasa, ya itu orang paling suka cepat cari yang namanya santapan. Ya, bukan berarti saya larang, kalau puasa cuma ya habis itu minum saja. Enggak, kalau ada memang disediain makan ya makan. Tetapi saudara, kebanyakan orang datang di doa puasa, iman mereka tergoyah ketika dia sudah masuk duluan, dia lihat, ada di meja tadi ada yang begini. Wow, jadi pikirannya terombang-ambing waktu dia sementara berdoa. Yang dia ingat apa yang ada di tutup meja yang tadi. Apa yang ada di bawah itu tutup saji itu. Karena cuma hanya dia datang ke doa dan puasa hanya untuk cari makan. Makanya imannya suka gampang tergoyah, Bapak Ibu. Daniel punya iman yang luar biasa. Ketika raja bilang begini, panggil itu anak-anak muda, bawa mereka ke tempat ini untuk santap bersama-sama dengan semua pegawai yang ada di istana itu. Tapi Daniel bilang begini, tidak, kami tidak akan makan santap raja. Kami akan makan sayur dan minum air. Dan setelah lewat 10 hari, apa yang terjadi Bapak Ibu? Perawakan mereka lebih hebat daripada semua orang-orang yang duduk makan dengan raja pada waktu itu. Hikmat mereka luar biasa, kepandaian mereka luar biasa. Karena apa? Mereka tetap berpegang kepada komitmen mereka awal, bahwa sekalipun makanan itu enak, kami tidak akan makan makanan itu. Karena kami tahu di bawah makanan itu atau di dalam makanan itu ada sesembahan yang tidak baik. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saudara dipenuhi dengan hikmat, dengan urapan Tuhan, waktu saudara disodorkan hal-hal yang indah-indah, saya mau bilang begini, yang indah itu belum tentu itu baik. Tetapi ketika saudara berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka walaupun itu tidak baik, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Hal yang berikut, yang keempat, Daniel dapat dipercaya. Coba tengok samping kanan kiri, mau bilang, kau bisa dipercaya enggak? Curiga nih semua. Ya. Kalau ada datang sama suami, datang sama istrinya atau pasangannya yang berdekatan, bilang, kau bisa dipercaya enggak kalau kita lanjut ini? Jangan cuma kau di depan pacarmu kau cuma hanya bilang begini, saya cinta kau, ya, saya suka dengan kau. Munafik itu namanya. Kalau ada laki-laki yang begitu suka gombal-gombal di depan wanita dan seperti gitu, cabut itu bulu kakinya itu. Ya. Dia bohong kau itu, dia tipu kau itu. Ya. Dia cuma hanya pingin sesuatu saja. Setelah itu dia tinggalkan kau. Makanya kalau anak-anak muda Kristen, kalau mulai pacaran sudah mulai kis-kis, tolak nih. Nggak bagus itu. Tapi kalau pacaran, kalau hari Sabtu ada ibadah, sayang, sama-sama yuk kita ke ibadah yuk. Itu baru. Tapi jangan juga karena di depan orang tua kau bilang ajak baik-baik, tapi sampai di jalan kau pikiran juga tidak baik. Nah, itu munafik. Jangan seperti itu. Dapat dipercaya. Banyak orang hari-hari ini susah dipercaya. Ya. Susah dipercaya. Tetapi kalau kau dapat dipercaya baik di kantor atau di gereja ini, itu saya mau bilang, jaga itu baik-baik kepercayaan. Dikatakan di sini, di Daniel pasal 2 ayat 45. Tetapi seperti Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi tembaga. Tanah liat, perak dan emas itu, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar
dan maknanya dapat dipercayai. Makanya ya, kalau saudara mau dapat dipercaya, bicara baik-baik. Bicara yang benar. Saya walaupun ada yang nubuatan terhadap saya nggak mudah langsung percaya. Saya harus uji itu baik-baik. Saya harus uji baik-baik. Ya. Dengar baik. Ada orang yang datang ya dengan gayanya seperti imam, seperti nabi. Ya, kalau saudara baca di Matius, berhati-hatilah dengan hari-hari ini. Ya. Banyak orang datang dengan memakai nama Tuhan. Banyak orang juga datang dengan hal-hal yang luar biasa, nubuatan-nubuatannya, tetapi karakternya tidak seperti yang dia bicarakan. Daniel, apa yang dikatakan raja, Daniel mengartikan itu dan Daniel bilang ini akan terjadi. Lalu raja sepertinya masa sih? Gak mungkinlah anak-anak muda ini bisa mengartikan itu. Gak mungkin itu akan terjadi. Tapi apa yang dikatakan Daniel itu terjadi. Itu sebabnya Daniel dapat dipercaya. Saya mau bilang kalau saudara bicara sesuatu dan saudara yakinkan orang itu, saudara pasti akan dapat dipercaya. Tetapi kalau saudara hanya cuma punya modus, punya motivasi yang tidak benar, saudara cuma dapat dipercaya pada saat itu saja. Tetapi untuk selanjutnya, saudara tidak akan lagi dipercaya dan tidak akan lagi dipakai. Itu sebabnya saudara jagalah hidupmu baik-baik, datang dan selalu minta sama Tuhan supaya hidupku ini selalu dikuduskan, selalu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, supaya waktu saya ada di tengah-tengah situasi lingkungan yang tidak baik, saya boleh menjadi orang yang dapat dipercaya di lingkungan tersebut. Yang kelima, ini soalnya ada 9 karakter Daniel. Yang kelima, setia. Daniel pasal 3 ayat 17 bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Diancam, dibuang di dalam dapur api, Daniel tidak pernah terpengaruh imannya. Dia tetap setia. Boleh gak saudara ketika saudara mengiring Tuhan, saudara melayani Tuhan, lalu tiba-tiba saudara didatangi dengan parang dan golok, lalu akan bilang begini, kau masih beribadah, kau masih terus cari Tuhan, kau mau dibunuh, ataukah kau harus ikut kepada saya? Kalau saudara orang yang setia, sekalipun itu parang mau ditaruh di leher saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Satu saat saya waktu itu belum terlalu cinta Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Dan waktu itu saudara tahu lah kejadian pada situasi yang di Makassar pada waktu itu, shopping KTP dan segalanya. Saya bawa barang waktu itu di BTP dari Jalan Onta, ada komputer di belakang, lalu tiba-tiba saya ditahan di depan Unhasid, di sini. Ini sudah dipagarin semua dengan kawat berduri Bapak Ibu. Tidak ada orang yang berani masuk. Ya. Saya sudah terkepung di dalam. Dan saya mau lari masuk ke rumah sakit 45. Waduh. Mau lari ke Bosowa juga. Di dalamnya gak ada. Saudara tahu gak? Tiba-tiba saya itu berdiri di sini di yang dulu ada kayak United Tractors di situ. Ada di depan situ. Saya sementara di situ. Tiba-tiba datang 4 orang yang dengan anak-anak itu. Dia lihat saya. Di helm saya itu ya tertulis itu ya Immanuel Bapak Ibu.
Saya dulu kan suka-suka pasang-pasang begitu di stiker, cuma aksesorisnya doang yang kelihatan ini, tapi hidupnya belum sungguh-sungguh pada waktu itu. Seringkali juga di mobil-mobil orang Kristen dipasang salib, dia tulis Jesus Christ dan segalanya. Tapi kira orang di dalam benar enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Cuma hanya kelihatan aksesorisnya saja. Dan hari itu saya seperti ada orang yang bilang begini, ini orang mau pukul kamu. Di kayunya itu sudah ada paku Bapak Ibu, yang ditancap paku waktu itu. Dan tiba-tiba badan yang waktu itu agak berat, ketakutan, begitu saya lihat mereka datang, saya starter itu motor. Dan saudara tahu waktu itu jaket terbuka begini, angin tiup itu jaket dan itu dipukul dari belakang. Untung pakunya enggak tertancap di dalam tubuh saya. Bukan karena saya takut atau bagaimana, bukan. Saya juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Cepat tinggalkan tempat itu. Entah jalan bagaimana, tapi hari itu saya tinggalkan itu. Dan tiba-tiba di depan saya ada mobil, dan mobil itulah yang menghalangi mereka supaya saya bisa lolos. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, kita bisa babak belur saudara. Tapi karena kita tetap setia, sekalipun hidup belum terlalu sungguh-sungguh, tapi kita tetap setia, saudara, Tuhan pasti akan membela dan melindungi kita. Daniel ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel bilang sama raja dan semua orang di situ, kami tidak akan hangus. Kami akan buktikan bahwa Tuhan yang kami sembah itu setia kepada kami. Dan kami percaya kesetiaan itulah yang membuktikan bahwa kami akan keluar dari perapian itu. Dan benar, raja melihat, orang-orang melihat bahwa ada satu makhluk yang di dalam api itu yang melindungi keempat orang muda itu. Saya percaya dalam situasi kondisi yang kita lagi alami hari-hari ini, orang boleh berkata, wow, tidak akan selesai ini. Wow, nanti kamu akan kena ini, akan kena ini. Tapi waktu saudara setia sama Tuhan, saudara tetap berlindung sama Tuhan, Dia akan kirim malaikat di rumah-rumahmu untuk menjaga dan melindungimu. Hal yang berikut, yang keenam, Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya. Di dalam Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-28 di situ dikatakan, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatannya tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Pengenalan akan Allah itu harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, maka hidup kekristenanmu akan juga gampang dan mudah tergoyah. Makanya saudara lihat hari-hari ini orang yang cuma hanya datang ke gereja, orang yang hanya asal-asalan dan tidak mengenal Allah dengan benar, hidupnya akan mudah terombang-ambing. Hidupnya akan penuh dengan ketakutan, hidupnya akan penuh dengan kesusahan, hidupnya akan penuh dengan berbagai macam pergumulan, bahkan berbagai macam problema yang dia alami. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan dengan benar, sekalipun musim itu tidak akan kelihatannya baik, tetapi di hadapan Tuhan semuanya akan menjadi baik, Bapak Ibu. Yang berikutnya di sini, ayatnya yang ke-7, penuh kasih Allah. Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pernah saudara dengar di perusahaan atau di gereja, lalu ada pimpinannya bilang gini, ini orang percaya saya, ini tangan kanan saya. Mau nggak kalau kita dibilangin gitu sama pimpinan kita? Waduh, ini orang saya sangat kagumi, saya sangat percaya.
Ini orang luar biasa. Ya. Karena kenapa? Kenapa bisa pemimpinnya ngomong begitu? Karena kita memiliki kasih yang luar biasa. Saya dengan Ibu Rahel, dengan istri saya, kalau ada bencana-bencana, ada apa gitu, kita biasa turun di dapur dan kita membagi kasih kepada orang-orang. Bukan cuma dengan lewat makanan dan minuman, tetapi hidup kita juga kita bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga orang boleh melihat, beda banget begitu ya. Orang yang belum percaya Yesus, orang yang hidup di luar Yesus, dan orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu makanya Paulus ketika dia ada di mana saja, memberitakan Injil di mana-mana, orang bilang begini, waduh, Paulus tuh sampai mau dibunuh, mengalami karang hidupnya, ombang-ambing dan segalanya. Paulus itu luar biasa. Dia membagi hidupnya dengan orang-orang. Tak apalagi waktu dia ada di dalam penjara. Paulus bisa membagi hidupnya dengan orang-orang yang ada di situ. Saya ingat di dalam surat Filemon. Situ di dalam Alkitab surat Filemon hanya cuma 1 pasal. Tapi waktu Paulus ketemu dengan Onesimus, ya, di dalam penjara. Onesimus ini adalah orang yang tadinya bekerja di Filemon, di tuannya punya rumah. Dan satu saat Onesimus nggak tahu buat apa, dia bawa lari harta daripada tuannya itu. Dan akhirnya ketangkap, masuklah dia di dalam penjara, ketemu dengan Paulus. Waktu ada di dalam penjara, Paulus membagi hidup. Paulus menceritakan tentang kasih kepada Onesimus. Dan waktu itu Paulus lihat perubahan Onesimus. Wow, 180 derajat berubah. Itu sebabnya ketika Onesimus keluar dari penjara, lalu Paulus menulis dengan tulisan tangannya di situ. Dia bilang begini kepada Filemon, Filemon, boleh nggak kamu ambil kembali, pekerjakan itu Onesimus di rumahmu? Coba saya mau tanya, kalau saudara orang pernah melukai hatimu, saudara mau terima nggak? Pasti tanda tanya besar. Saudara pikir 2 kali lipat. Ini orang pernah melukai saya. Ini orang pernah ceritain saya. Ini orang pernah tinggal di saya. Dia ambil emasku. Dia ambil arlojiku. Dia ambil juga handphoneku. Lalu tiba-tiba begitu dia mau datang kembali di situ. Saudara mau terima dia? Itu pikiran manusia. Tapi kalau kita diurapi kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita pasti begini, kita akan terima saja. Onesimus kembali diterima di rumah Filemon. Kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan Filemon, tidak mungkin Onesimus bisa dikerjakan di sini. Makanya saudara, jangan saudara tinggalkan, ya, jangan saudara hidup jauh dari Tuhan. Biar saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan. Orang mau buat salah sama kita, orang mau ceritain kita, orang mau jelek-jelekin kita, tetap kita tidak usah balas. Kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu dibalas dengan apa? Kebaikan. Oleh karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang benar saja yang bisa dapat melakukan hal itu. Tapi orang yang tidak benar, dia tidak akan peduli dengan hal itu. Dia bilang, enggak bisa, kau sudah lukain saya, kau sudah kau sudah sakitin hati saya, ya, tidak akan saya terima engkau. Hanya begitu banyak, ya, orang-orang muda, ya, yang hari-hari ini begitu selesai kawin, enggak sampai 1 tahun, pisah nih. Seperti kayak itu pakaian begitu, kalau kotor buang ganti lagi yang baru. Kalau enggak suka baju itu warna itu ganti saja. Ya ampun. Kehidupan kekristenan gak boleh seperti itu. Kita tetap satu kali, tetap satu kali. Sampai maut yang dapat memisahkan kita. Yang berikut, yang ke-8. Daniel orangnya tegas. Tegas di sini bukan berarti begini. Sedikit-sedikit kita marah-marah, sedikit-sedikit kita marah-marah. Itu bukan tegas. Itu koro-koroang namanya. Kalau tegas, kamu jam 8 sudah harus tiba di rumah. Jangan jalan kemana-mana. Pintu akan ditutup jam 10. Sebelum jam 10 sudah harus ada di rumah.
itu tegas, ya, disiplin. Ya. Kalau kita tidak tegas, maka anak-anak kita juga mereka juga akan seenaknya begitu, saudara. Jadi kalau saudara pergi ke gereja, orang muda kalau sudah 1 jam 2 jam selesai ibadah, cepat pulang supaya tidak menyusahkan hati orang tuamu di rumah. Saudara pikir kalau orang tua di rumah, ya dia tidak apa, ini stres juga kalau anaknya belum pulang. Ya, anak saya itu laki-laki semua, tapi maminya ini kalau belum pulang satu, wah seperti kepala cacing gitu, saudara. Waduh, kesana kasat, kesana kesini. Di mana kok? Di mana kok semua? Kenapa belum pulang? Baru anak-anak sekarang kan begini, mami kenapa khawatir? Memang mami nggak percaya Tuhan. Nah kalau anak-anak sudah mulai pakai ayat Alkitab untuk, waduh kita mau ngomong apa? Dia bilang, masa setiap hari papi berteriak di atas mimbar? Jangan takut Tuhan pasti lindungi. Kenapa kita kok ditelepon terus? Bukan kita telepon supaya marah-marah, bukan. Tapi kita ingatkan bahwa zaman sekarang ini pencuri itu, orang jahat itu kalau dia lihat lagi kesempatan untuk dia mau berbuat jahat, dia lakukan. Apalagi kalau daerah ke sana Bapak Ibu yang gelap. Ya kita nggak tahu ini orang jahat di muka kita atau orang benar atau orang baik. Kita nggak tahu, tiba-tiba dia kasih keluar badi. Jadi Daniel ini tegas ketika ada orang mau coba-coba bicarakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang coba mempengaruhi imannya. Daniel bilang tidak, saya punya prinsip. Sekali saya percaya Yesus, saya terus tetap percaya Yesus. Bukan saya takut, tetapi saya harus tegas dengan apa yang menjadi kepercayaan saya. Dan yang terakhir di sini, yang ke-9, bijaksana dan penuh hikmat. Nah ini yang harus penting Bapak Ibu. Sekarang ini kan lagi masa-masa yang wah kemana-mana orang bilang harus begini. Kita harus bijak dan punya hikmat. Kalau orang Kristen, orang percaya Tuhan, hidup cuma hanya asal nabrak saja. Yang penting mengalir, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti. Waduh, gak seperti itu. Kita ini juga harus hikmat, penuh hikmat dan bijaksana. Ada orang bilang begini, gak apa-apa, gak usah pakai masker, gak kena corona kok itu. Ya. Tidak akan kena itu. Wah saudara, kalau dihimbau pemerintah untuk pakai aja. Ya. Jangan kita main labrak saja. Nah nanti kalau kena, kita mau salahkan siapa? Gak mungkin kita salahkan gembala di tempat ini. Yang salah kita sendiri karena kita gak hikmat dan bijaksana. Di situ dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bayangkan di kota itu, raja itu udah nggak tahu mau buat apa. Dia panggil orang-orang juga, bahkan orang-orang di kota itu, untuk bisa mengcover situasi itu. Mereka juga jampi-jampi, pakai ilmu-ilmu. Tapi ternyata ilmu mereka dengan Daniel dan keempat temannya kalah mereka. Daniel malah lebih pandai dari para jampi-jampi dan semua orang-orang pintar yang ada di kota itu. Daniel tampil beda. Nah inilah yang orang-orang muda yang ada di sini harus kita tampil beda, saudara. Bukan penampilan kita begitu, bukan baju kita, bukan rambut kita, bukan ini, bukan. Tapi kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia. Kalau dia main ilmu-ilmu,
dia main jampi-jampi, kita nggak perlu main yang kayak begitu. Yang kita perlu pakai yaitu kita minta hikmat yang dari Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga ketika kita hadapi orang-orang atau keadaan kota yang lagi sangat tidak baik, kita harus keluar dengan hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan untuk bisa mengatasi keadaan itu. Saya mau berdoa khusus untuk orang-orang muda. Saya nggak tahu tapi ini dari Tuhan, ya, atau tapi saya dari tadi waktu saya duduk saya tergerak sekali. Ya, tadi WL itu bilang begini, Pak, nanti Bapak ambil aja Ali selesai firman sampai doa berkat. Saya duduk di situ, saya gumuli, Tuhan, apa yang saya harus selesai kalau saya bicara, apa yang saya mau lakukan ini Tuhan. Saya ngamati ke belakang, saya lihat di depan, saya lihat di samping kanan, saya lihat samping kiri. Gak ada sesuatu yang Tuhan bicarakan secara langsung begitu, gak ada. Tapi ketika pujian yang tadi, ya, ketika Tuhan apa tadi? Waktu itu pujian naik Bapak Ibu. Saya sempat shopping sebentar. Nah itu pujian itu terus di dalam hati saya. Waktu sesuatu, waktu saya di atas lalu itu Roh Kudus begini. Mereka akan jadi generasi yang mengubah keadaan ini. Mereka yang akan jadi generasi yang membawa perubahan di lingkungan di mana mereka ada. Saya bilang, saya bergumul dari tadi ketika saya bicara. Saya bilang, Tuhan ini dari Tuhan. Dan itu suara itu terus panggil mereka. Bawa mereka untuk melihat karya Tuhan. Supaya mereka akan membawa sebuah perubahan yang besar. Yang orang tidak pernah pahami akan hal itu. Mereka setelah diurapi, mereka akan keluar menjadi generasi yang luar biasa di masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin saudara tidak ada punya apa-apa, saudara tidak punya emas dan perak. Yang saudara punya hanya nama Yesus. Waktu saudara keluar dan saudara bawa nama Yesus di tengah-tengah masa, di tengah-tengah dunia yang krisis kasih ini, maka orang akan menjadi tertarik dengan hidupmu. Terakhir di sini saudara lihat. Kesimpulannya, jika kita semua yang ada di tempat ini mau mempunyai kualitas yang baik, bangunlah karakter yang benar. Sekali lagi, jika kita semua umat Tuhan yang hadir pagi hari ini ingin mempunyai kualitas yang baik, bangunlah karakter yang benar. Karakter yang benar hanya kita duduk di hadirat Tuhan, rindu akan Tuhan, disitulah karaktermu dibangun dengan benar. Saya undang ibu sini.